Perkenalkan, nama saya Erik Tavianto dari kelas F02 dengan NIM 231154882. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi organisasi paralel dan arsitektur mikroprosesor multicore. Ini anggota kelompok saya yaitu ada Ferdi dan saya sendiri Yekta, dan ada Dimas Apriza, Alfa Rizky, dan Ahmad Rafi. Dan next. Apa itu organisasi paralel? Organisasi paralel adalah pendekatan dalam desain sistem komputer yang memungkinkan beberapa tugas diproses secara bersamaan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan skalabilitas. Pentingnya organisasi paralel meningkatkan kinerja, yaitu membantu mengatasi batasan kecepatan prosesor tunggal. Kedua, efisiensi energi, yaitu sistem paralel yang seringkali lebih hemat energi karena pembagian kerja. Ketiga, komputasi besar, cocok untuk aplikasi seperti kecerdasan pembuatan atau AI, big data, dan simulasi. Elemen dasar organisasi paralel. Organisasi multiprosesor, sistem dengan lebih dari satu prosesor yang bekerja bersamaan dalam satu komputer, dapat berbagi memori utama atau shared memory, atau memiliki memori terdistribusi. Contohnya yaitu server basis data yang menangani banyak permintaan pengguna dan superkomputer untuk simulasi ilmiah. Multi-threading, yang pertama, teknik membagi satu proses menjadi beberapa thread, unit kerja yang lebih kecil. Yang kedua, memanfaatkan inti prosesor secara optimal. Contohnya aplikasi video editing yang menjalankan rendering di beberapa thread sekaligus. Organisasi cluster, yaitu kelompok komputer independen yang bekerja bersamaan untuk memproses satu tugas besar. Digunakan dalam proses cloud computing. Contohnya Google Cloud Platform dan komputasi terdistribusi menggunakan Apache Hadoop atau SAP. Prosesor multi-core, satu chip dengan beberapa inti pemrosesan atau core yang bekerja secara independen. Kita meningkatkan efisiensi dalam aplikasi multitasking seperti Intel Core i9 dan AMD Ryzen 9. Komponen utama dalam prosesor multicore. Yang pertama, core, inti prosesor yang bertugas menjalankan instruksi program. Dan kedua, tiap core dapat menjalankan tugas yang berbeda secara paralel. Kedua, cache memory. Memori berkecepatan tinggi untuk menyimpan data yang sering digunakan. Yang kedua, terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, L1, memori cache per core, yaitu paling cepat dan kapasitas kecil. Yang kedua, L2, memori cache per core, kapasitas lebih besar dari L1. L3, cache bersamaan antara semua core. Interkoneksi, yaitu menghubungkan core dengan memori utama dan perangkat input-output. Memori bersamaan atau shared memory digunakan oleh core untuk membagi data secara cepat. Keunggulan arsitektur multicore. Yang pertama, kinerja tinggi, yaitu menangani banyak tugas dalam waktu bersamaan. Kedua, efisiensi daya, lebih hemat energi dibandingkan dengan multiprosesor terpisah. Yang tiga, responsivitas, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti AI dan simulasi. Teori paralelisme atau hukum Amdahl. Ini adalah rumusnya, yaitu S sama dengan 1/1 kurangi P plus P dibagi N. S itu adalah speed up, peningkatan kecepatan sistem. P adalah proporsi tugas yang dapat diparalelkan. Yang N itu adalah jumlah prosesor atau inti yang digunakan. Interpretasi, ketika N bertambah besar, S mendekati batas maksimal. Jika sebagian besar tugas tidak dapat diparalelkan atau P rendah, maka menambah inti tidak memberikan keuntungan signifikan. Efisiensi paralelisme. Rumus untuk efisiensi atau E
E sama dengan S bagi N. S per N, efisiensi menunjukkan seberapa efektif prosesor digunakan dalam sistem paralel. Studi kasus penghitungan hukum AMDAL. 80% tugas dapat diparalelkan atau P sama dengan 0,8. Menggunakan 4 core, N sama dengan 4, maka S 1 per 1 kurangi 0,8 plus 0,8 per 4 sama dengan 1 per 0,2 tambah 0,2 sama dengan 2,5. Hasil sistem menjadi 2,5 kali lebih cepat. Jika diefisiensikan sama dengan E, 2,5 per 4 sama dengan 0,625. Hasil efisiensi atau E adalah 62,5. Pengaplikasian di dunia nyata. Yang pertama, superkomputer menggunakan ribuan prosesor untuk komputasi berat. Contohnya Fugaku atau di Jepang, Tianhe 2 atau di Cina. Yang kedua, data center dan cloud computing. Contohnya Amazon Web Service atau AWS dan Google Cloud. Yang kedua, memanfaatkan organisasi cluster untuk memproses jutaan permintaan pengguna. Yang ketiga, perangkat konsumen. Yang pertama, konsumen menggunakan smartphone dan laptop dengan prosesor multi-core. Yang kedua, digunakan untuk gaming, editing, video, dan multitasking. Tantangan dalam organisasi paralel, overhead sinkronasi. Proses komunikasi dan sinkronasi antara core membutuhkan waktu tambahan. Kompleks pemrograman. Pengembangan aplikasi paralel membutuhkan keahlian khusus dalam pemrograman seperti MPI atau OpenMP. Masalah skala atau scalability adalah peningkatan jumlah core tidak selalu memberikan keuntungan linear. Konsistensi data, masalah pada memori bersama jika tidak dikelola dengan benar, seperti kondisi balapan atau race condition. Kesimpulannya adalah organisasi paralel adalah pendekatan yang esensial untuk mencapai efisiensi dan kinerja tinggi. Ideal arsitektur multi-core menawarkan solusi hemat energi dan responsivitas tinggi untuk kebutuhan komputasi modern. Yang ketiga, meskipun memiliki tantangan teknologi, ini terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan aplikasi yang semakin kompleks. Terima kasih. Sekian adalah presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih pada Pak Yuti telah memberikan kesempatan bagi saya untuk presentasi karena saya tidak bisa hadir di perkuliahan pada hari Selasa. Terima kasih.